Pemerintah Iran bersikukuh untuk mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Iran menegaskan akan menembakkan rudal mereka jika kapal-kapal Amerika Serikat nekat menerobos masuk. Angkatan bersenjata Iran merilis sebuah video rudal-rudal yang ditembakkan. Ini merupakan sikap tegas yang diambil oleh Iran untuk menghalau kapal milik Amerika Serikat yang nekat menerobos blokade di Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran, Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Pemirsa, Iran bersiap dengan segala skenario termasuk skenario perang merespon konflik di Selat Hormuz yang semakin panas. Iran melarang siapapun melintasi Selat Hormuz termasuk kapal perang Amerika Serikat dalam operasi pembebasan Project Freedom. Jet tempur Super Hornets lepas landas dari kapal induk Amerika Serikat Abraham Lincoln untuk mendukung operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Menyusul meningkatnya ketegangan, saling klaim serangan dan saling bantah terkena serangan di Selat Hormuz, Amerika dan Iran kian panas. Merespon Project Freedom yang diklaim Amerika Serikat sebagai operasi pembebasan, Iran sepenuhnya siap menghadapi skenario apapun. Mengutip media Iran Tasnim, Washington tahu bahwa Iran tidak akan mentolerir upaya Trump dan pasukan Amerika Serikat untuk mengintimidasi Iran di Hormuz. Pasukan Iran melepaskan tembakan peringatan ke sejumlah kapal militer Amerika Serikat di hari pertama Project Freedom digelar. Tak terima operasi pembebasan Project Freedom diganggu Iran, melalui Truth Social, Trump meminta Korea Selatan bergabung dalam misi Amerika di Selat Hormuz setelah kapal kargo Korea Selatan disebut Trump diserang Iran. Iran tidak mengizinkan kapal perang Amerika untuk melewati Selat Hormuz tanpa persetujuan militer Iran. Iran mengaku memiliki skenario-skenario lain yang siap dan akan bertindak jika diperlukan, termasuk skenario perang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bahkan 2 juta warga Iran sudah mendaftar menjadi relawan bela negara termasuk pejabat dan tokoh publik sejak awal konflik berkecamuk. Hingga kini setiap malam di berbagai kota di Iran, warganya tak pernah absen turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka kepada pemerintah Iran atas konflik dengan Amerika dan Israel. Amerika Serikat telah memulai operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz. Operasi bernama Project Freedom ini rencananya akan membersihkan blokade Iran di salah satu selat paling sibuk di dunia tersebut. Namun Iran menganggap operasi tersebut adalah jalan buntu. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari AS. It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. Sementara itu, Iran menolak Project Freedom milik Amerika. Pihak Iran menyebut operasi ini bentuk pelanggaran gencatan senjata. Lewat akun media sosialnya, Menteri Luar Negeri Iran menyatakan Amerika dan Uni Emirat Arab jangan terpengaruh pihak-pihak yang berniat buruk. Dan menyebut Project Freedom adalah jalan buntu. Perkembangan ini terjadi di tengah situasi kawasan yang memanas, di mana Selat Hormuz tetap menjadi titik krusial konflik.
Iran konsisten menolak pembukaan jalur di Selat Hormuz selama blokade AS masih berlangsung. Bahkan dalam beberapa laporan, Iran menegaskan negosiasi Selat Hormuz takkan terjadi tanpa pelonggaran sanksi militer dan ekonomi dari Amerika Serikat. Sementara itu pemirsa, kapal-kapal di Selat Hormuz mulai bergerak. Amerika Serikat pun mengklaim mengawal 2 kapal keluar dari jalur tersebut. Pusat Komando Amerika Serikat melalui media sosialnya mengklaim telah mengawal 2 kapal tanker milik mereka keluar dari Selat Hormuz. Pengawalan sebagai bagian dari Project Freedom yang akan mengawal kapal dagang keluar dari Selat Hormuz dengan aman. Korps Garda Revolusi Iran mengecam klaim Amerika Serikat ini dan menyebutnya sebagai kebohongan terang-terangan. Iran tegaskan akan tetap melarang kapal-kapal sekutu Amerika Serikat untuk melintasi Selat Hormuz. Amerika Serikat pun menerapkan aturan yang sama dan melarang kapal-kapal sahabat Iran masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman jet tempur yang lepas landas dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Amerika Serikat meningkatkan tekanan militernya terhadap Iran. Jet tempur Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal induk Abraham Lincoln adalah salah satu dari 2 kapal induk yang melakukan blokade terhadap Selat Hormuz dan menjadi bagian dalam Project Freedom. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM membantah klaim Iran dan menyebut tidak ada kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang terkena serangan. Pasukan Amerika Serikat mendukung Project Freedom atau operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz dan menegakkan blokade Angkatan Laut di pelabuhan-pelabuhan Iran. Pemirsa, pasukan pendudukan Israel kembali menghancurkan rumah-rumah warga di desa Deirat di timur Yatta, selatan Hebron. Warga sipil di sana tak dapat berbuat apa-apa selain menatap bulldozer menghancurkan tempat tinggal mereka. Warga yang tak berdaya hanya bisa menatap rumah-rumah mereka yang dihancurkan oleh otoritas dan pemukiman Israel. Penghancuran rumah warga di Palestina semakin meluas. Dilaporkan ratusan ribu rumah Palestina telah dihancurkan hingga menyebabkan lebih dari 1 juta jiwa kehilangan tempat tinggal. Hizbullah merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan. Drone milik Hizbullah menyerang kendaraan militer Israel di kota Al-Bayadah. Target serangan tersebut adalah kendaraan berjenis Humvee. Dalam rekaman lain, drone Hizbullah mengejutkan pengemudi bulldozer Zionis Israel. Serangan terjadi saat bulldozer Zionis Israel sedang menghancurkan rumah-rumah di lokasi tersebut. Sementara itu, pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan pejuang Hizbullah sasar pasukan Zionis Israel yang tengah konvoi menggunakan kendaraan rantis. 3 orang pasukan Zionis Israel diduga tewas akibat serangan drone pejuang Hizbullah. Pemirsa, bencana datang bertubi-tubi di Lebanon saat konflik belum mereda. Badai dahsyat justru memperparah penderitaan jutaan pengungsi yang kini berjuang bertahan di tengah genangan air dan juga cuaca ekstrem. Situasi kemanusiaan di Beirut, Lebanon kian memburuk. Cuaca ekstrim menghantam wilayah tersebut, menyebabkan hujan deras dan angin kencang yang membanjiri tenda-tenda pengungsi. Air merembes masuk ke dalam tempat penampungan darurat yang hanya dilindungi lapisan plastik tipis. Kondisi ini membuat ribuan keluarga kehilangan perlindungan terakhir mereka. Salah satu pengungsi, Hussein Hamud,
menggambarkan badai ini sebagai yang paling mengerikan dalam 2 bulan terakhir. Ia mengaku seluruh perlengkapan penting seperti selimut dan kasur telah terendam air, membuat mereka tidak tahu bagaimana harus bertahan. أول عاصفة صغيرة، أول يومين من أصعب الأيام اللي قطع علينا بهول الشهرين كتير شتاء وعواصف، بس هول يومين دخل اسمك يا رب شيء مش طبيعي اللي كان. يعني في خيام مركبة شوادر من فوق لتحمي حالها، حتى المركبة شوادر ما لحقت. يعني في ناس بتهون خيام اللي حد ما في شوادر، المي من فوق ومن تحت على الفرش، على الحرامات، على الثياب، الأولاد تدعوس بالمي، شيء مخيف كان، شيء مرعب. هلا مثلا اليوم حرامات ما فينا نتغطى، الفرش ما فينا ننام، كله مي، يعني اليوم مش عارفين كيف ندبر حالنا. Cuaca ekstrim ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir pekan. Namun ancaman belum berakhir. Pihak berwenang memperingatkan gelombang laut tinggi dan arus kuat, serta hujan yang masih akan terus mengguyur Beirut. Menteri Keuangan Israel menari bersama ratusan pemukim Yahudi di Masjid Hebron, tepi barat Palestina. Aksi provokasi dilakukan Menteri Keuangan Israel bersama ratusan pemukim Yahudi di Masjid Hebron, tepi barat Palestina. Mereka menari sambil menyanyikan yel-yel dalam perayaan Festival Obor. Tindakan ini memicu kekecaman keras dari berbagai pihak yang menilai tak pantas ada tarian dan nyanyian di sekitar masjid atau situs suci.